Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kakak di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kasual Pusaka. Bagaimana kabarnya nih? Kakak berharap kasih, damai, dan sukacita selalu menyertai adik-adik semua. Pada pagi hari ini, kakak akan ditemani oleh Bapak Yusuf dan Ibu Pani. Dan nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Yanti. Nah, untuk memulai ibadah kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Kasih. Yuk semuanya kita bangkit berdiri yuk. Kasih. K-A-S-I-H, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, kakak mau pimpin doa dulu ya. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kakak akan mulai berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu, sehingga kami bisa kembali pada pagi hari ini untuk bersama-sama belajar merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pahami firman-Nya, coba yang setia, lama menunggu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya.
sobatku yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Yanti. Nah, persiapkan Alkitabnya ya. Untuk waktunya saya serahkan kepada Ibu Yanti. Silakan, Bu. Terima kasih Kak Ito. Halo, selamat pagi anak-anak. Siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, siapkan hati kita, Alkitabnya, dan buku catatannya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan kalau pada pagi ini Tuhan telah bangunkan kami kembali untuk kami bersyukur Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai dan bimbing kami Tuhan, untuk kami lebih mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, kalau minggu yang lalu anak-anak sudah mendengarkan cerita Alkitab, yaitu tentang mukjizat di hadapan Firaun. Nah, kalau sekarang kita akan membaca Alkitab kita buka dari Keluaran. Keluaran 7 ayat 14 sampai 25 dan Keluaran 8 sampai yang ke-10. Begitu panjang ya anak-anak. Anak-anak boleh siapkan catatannya. Kita ulangi dari Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25 dan Keluaran 8 sampai yang ke-10. Nah, mari kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Boleh anak-anak boleh nyimak. Ya, kita akan baca yang ke ayat yang ke-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Ayat yang ke-15. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai.
Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, pergilah, bicara sama Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa untuk pergi. Katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Nah, tetapi Firaun berkeras hati tidak memperbolehkan orang Israel untuk pergi ke padang gurun. Nah, akhirnya Tuhan menyuruh Harun untuk mengulurkan tongkatnya di sungai Nil, sehingga semua sungai, semua air yang ada di Mesir berubah menjadi darah. Ikan-ikan yang ada di dalam air semua pada mati. Pasti tentunya sangat bau ya anak-anak ya. Kalau ikan mati dalam air juga bau, apalagi ini airnya berubah menjadi darah. Tetapi para ahli mantra juga melakukan hal yang sama. Dia bisa berubah air menjadi darah. Sehingga semakin keraslah hati Firaun. Dia tidak membiarkan bangsa Israel untuk keluar, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan memberikan tulah yang kedua, yaitu berupa katak. Nah, semua di tanah Mesir penuh dengan katak. Nah, jijik nggak kira-kira anak-anak? Kalau banyak katak, di mana-mana tempat tidur banyak katak, di meja makan, di mana penuh dengan katak, kira-kira enak nggak? Sungguh tidak nyaman ya. Pasti mau makan penuh katak, nggak bisa bergerak karena semua tempat penuh dengan katak. Itu yang terjadi di Mesir. Tuhan berikan tulah yang kedua, yaitu semua ada katak di mana-mana. Nah, akhirnya Firaun memanggil Musa dan Harun. Berdoalah kepada Tuhan supaya kata-kata ini dijauhkan daripadaku. Aku akan membiarkan mereka pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, akhirnya Musa menuruti apa yang dikatakan Raja Firaun tadi ya. Dia berdoa kepada Tuhan supaya kata-kata tadi dijauhkan dari Firaun. Setelah kata-kata kepada mati dan tidak ada di hadapan Firaun, apakah Firaun menepati janjinya? Tidak, Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau menepati janjinya. Dia tidak mengizinkan untuk bangsa Israel pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, pukullah tongkatmu ke debu tanah. Dan apa yang timbul setelah Musa memukulkan tongkatnya ke debu tanah? Akhirnya Tuhan buat tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Semua nyamuk ada di mana-mana memenuhi tanah Mesir. Nah, apakah ahli mantra dari Mesir bisa melakukan hal yang sama? Ahli mantra tidak bisa melakukan yang sama. Dia tidak bisa berbuat bikin nyamuk ya, buat nyamuk tidak. Akhirnya ahli mantra juga mengakui bahwa ini tangan Tuhan. Tetapi Firaun tetap berkeras hati, tidak mengizinkan orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, meskipun Mesir itu penuh dengan nyamuk yang menghinggapi orang-orang, menghinggapi binatang, tapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Nah, suatu saat Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Firaun tidak mengizinkan kami keluar untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan di padang gurun. Nah, akhirnya Tuhan mengasih tulah lagi yang keempat, yaitu lalat pikat.
semua di tanah Mesir terjadi banyak lalat pikat. Tentu sangat jijik ya anak-anak ya. Banyak lalat di mana-mana. Banyak pikat di mana-mana. Mungkin gimana rasanya? Coba anak-anak bisa membayangkan, gigit nyamuk aja sudah tidak enak ya. Ada nyamuk 1-2 juga udah enggak nyaman. Apalagi ini penuh dengan lalat pikat. Tapi Firaun masih aja berkeras hati. Dia tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Karena Firaun tetap berkeras hati, maka Tuhan berikan tulah yang kelima, yaitu sampar pada hewan ternak. Semua ternak di padang, kambing, domba, keledai mungkin ya. Pokoknya semua hewan yang ada di padang, hewan ternak, pada mati semua, terkecuali ternaknya orang Israel. Tidak ada satupun yang mati. Tetapi ternak orang Mesir semua pada mati. Begitu banyak kejadian, tapi Firaun masih saja tetap mengeraskan hati. Dia tidak mau membiarkan orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peluburan serangkup penuh. Dan Musa menghaburkan ke udara di depan Firaun, maka terjadilah bara sebagai gelembung-gelembung yang memecah pada manusia dan binatang. Tetapi ahli-ahli Mesir tidak dapat berbuat apa-apa karena dia juga terkena bara. Tapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas, maka akan terjadi hujan es yang meliputi seluruh tanah Mesir. Itu adalah tulah yang ke-7, yaitu hujan es meliputi tanah Mesir dengan kilat dan badai ya. Hujan es sangat merusak tanaman, baik tanaman itu pada rusak. Hewan-hewan yang pada di padang pada mati karena kedinginan. Tetapi hujan es itu hanya terjadi di Mesir, sedangkan di tanah Gosen, tempat orang Israel berada, tidak terjadi hujan es dan petir ya. Cuma dia ada di tanah Mesir saja. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun, dan ia berkata, aku memang berdosa sekali. Aku dan rakyatku lah yang bersalah, dan Tuhanlah yang benar. Maka Firaun menyuruh Musa berdoa supaya hujan dan guru berhenti. Ya, Musa menepati ya apa yang diperintahkan Firaun kepadanya. Dia berdoa kepada Tuhan supaya hujan es tadi dan guru berhenti. Tetapi setelah hujan es berhenti, tetap saja ya Firaun ingkar sama janjinya. Dia tidak memperbolehkan orang Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Dia selalu ingkar dan ingkar. Akhirnya Tuhan mendatangkan tulah yang ke-8, yaitu belalang. Firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan meliputi seluruh tanah Mesir. Anak-anak tahu nggak belalang itu makannya apa? Nah, karena begitu banyak belalang yang ada di Mesir, sehingga pohon-pohon pada gundul, daunnya semua dimakan sama belalang. Semua sampai gelap penuh dengan belalang. Itulah tulah yang ke-8. Pohon-pohonan pada habis ya, berarti dimakan belalang. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun, dan ia berkata, aku sungguh berdosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Dan Firaun memohon kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhan supaya malapetaka dan mau dijauhkan dari padanya. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan,
Dan Tuhan buat angin yang sangat kencang, sehingga belalang-belalang yang di Mesir tadi terlempar ke dalam laut Tiberau. Dan tidak ada satupun belalang yang ada di tanah Mesir. Tuhan berfirman kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya terjadi gelap meliputi seluruh tanah Mesir. Dan Musa menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia mengulurkan tangannya ke langit, sehingga terjadi gelap gulita selama 3 hari. Akhirnya Firaun memanggil Musa dan Harun, pergilah untuk beribadah kepada Tuhanmu, tapi tidak boleh membawa kambing, domba, dan sapinya. Dia hanya diperbolehkan untuk membawa anak-anak saja. Tapi Musa menjawab, kami harus membawa kambing dan domba untuk dikorbankan buat persembahan. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak membiarkan orang Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Nah anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan ya, ada berapa tulah yang diberikan kepada orang Mesir tadi? Baru ada 9 ya. Mungkin minggu depan akan diteruskan lagi sama ibu guru yang lain ya. Dari firman Tuhan pada pagi ini kita diingatkan untuk kita belajar. Kita tidak boleh mencontoh seperti Firaun yang mengeraskan hatinya untuk orang Israel beribadah kepada Tuhan. Tapi kita diingatkan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, untuk kita rajin beribadah, untuk kita rajin berdoa, untuk kita rajin membaca firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Meskipun ya anak-anak, untuk sekarang ini kita sedang menghadapi wabah COVID-19, tapi kita harus juga taat kepada pemerintah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus taat kepada pemerintah negara kita. Kita diwajibkan kalau keluar rumah pakai masker, harus sering cuci tangan, harus jaga jarak, supaya kita dijauhkan dari penyakit COVID-19 yang sekarang ini sedang melanda dunia. Dan kita juga diingatkan kembali untuk kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Kita lebih sering berdoa, baca Alkitab, supaya kita lebih tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan untuk minggu pagi ini cukup sekian. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami, untuk kami lebih taat kepada Engkau, untuk kami juga taat kepada pemerintahan negara kami, sehingga kami boleh dijauhkan dari segala penyakit maupun virus yang sedang melanda dunia ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami terima pada minggu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak pada minggu yang akan datang. Mari Kak Ito, waktu kami kembalikan. Terima kasih. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan persembahan. Nah, yang tabung celengannya belum dipegang, boleh diambil dulu. Kalau sudah dipegang semuanya, kita akan persembahan dengan menyanyikan lagu dari pujian rohani Gereja Kerasulan Pusaka dengan nomor pujian yaitu nomor 361 yang berjudul Sim Abdi Hayam Pisan. So
kita selesai nih. Tapi sebelumnya kita tutup dulu dalam doa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur atas berkat-Mu, pimpinan-Mu, perlindungan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Ibadah kami telah selesai. Kiranya apa yang telah kami dapat pada hari ini dapat kami tanamkan di dalam hati kami dan pikiran kami sehingga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tutup ibadah kami serahkan kegiatan kami ke dalam tangan-Mu untuk selanjutnya, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sampai di sini ibadah kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Shalom, selamat pagi.